Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tentunya di podcast Cermat cerita bareng Camat Kecamatan Talang Kelapa. Masih bersama kami tentunya Cik Agus, dan sesuai dengan tema podcast kita, podcast Cermat cerita bareng Camat Talang Kelapa, tentunya telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Camat Kecamatan Talang Kelapa, Pak Salinan Yesus MM. Apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kasih apa dulu. Dan juga ada dua narasumber kita, yaitu dari BPS Kabupaten Banyuasin, langsung Kepala BPS Kabupaten Banyuasin, Bapak Trio Wiradharma SST MM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat ya Gus. Alhamdulillah sehat. Oke. Dan tentunya didampingi juga Bapak PJ Korcap Kecamatan Talang Kelapa BPS Banyuasin, Bapak Adi Sutarto SI. Oke. Dan ini Pak Camat, kalau lama kita tidak podcast, alhamdulillah tempat kita ini sudah baru. Iya. Jadi Pak, ini perdana ini tempat yang baru ini, renov baru, pokoknya serba baru. Ya, Cuma ngomongnya ini lah yang lama kan. Dan insya Allah tema kita tentunya baru terus dari kasih aktif. Dan juga selain tempat baru, Pak Camat juga ada Ecaknya tuh sponsor ini nih, dari Kopi Ajong Ranau 100% Robusta. Nah, ini pas minumnya gratis, sudah bayar. Dari kawan kita juga, dari apa tadi, Robusta, Kopi Rajong, jauhin dari Ranau sana. Dan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana jalannya sensus ekonomi 2026 khususnya di Kabupaten Banyuasin, lebih khusus lagi di Kecamatan Talang Kelapa. Selamat datang di kantor camat. Terima kasih ya. Dan sebelum kita memulai podcast seperti biasa, kita akan mendengarkan sedikit arahan dari Bapak Camat Kecamatan Talang Kelapa tentang tema kita, yaitu bagaimana jalannya sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Banyuasin, khususnya di Kecamatan Talang Kelapa. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Cik Agus dan juga pemirsa yang sedang menonton podcast ini, yang kami hormati, terkhusus tentunya warga Kecamatan Talang Kelapa. Dan kita hadir di sini tentu akan membahas isu ataupun kegiatan yang sedang berkembang di masyarakat pada saat ini. Ya, khususnya ini kita kembali, sebelumnya kita sudah menyampaikan informasi tentang sensus ekonomi ini. Nah, namun sekarang ini sedang berjalan. Kalau kemarin kita menjelaskan bagaimana sensus ekonomi tersebut, apa yang dimaksud sensus ekonomi dan lain sebagainya. Nah, namun hari ini kita hadir hadir Pak Trio Wiradharma SSTMM, dan beliau ini baru Cik Agus di Kecamatan Talang Kelapa ini, pemirsa podcast ya. Ya, baru 5 minggu lah. 5 minggu beliau ini di Kabupaten Banyuasin. Beliau ini selaku Kepala BPS Kabupaten Banyuasin, dan tentu yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan sensus ekonomi ini. Jadi tanggung jawabnya yang terbesar adalah di tangannya Pak Trio untuk sensus ini. Nah, jadi podcast ini saya pikir ini sangat penting kita untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat ya tentang progres daripada sensus ekonomi ini yang sudah berjalan beberapa minggu, dan tentu ada juga permasalahan-permasalahan di lapangan dan lain sebagainya. Tentu juga masyarakat mungkin ada yang bertanya-tanya dan lain sebagainya. Itu bisa nanti disampaikan juga kalau ada pertanyaan misalnya setelah podcast ini. Tapi kalau kita harapkan dengan kehadiran Pak Trio dan Pak Adi Sutarto, ini akan terjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat tentang seputaran sensus ekonomi itu, Cik Agus. Jadi ya kita harapkan untuk pemirsa, terutama warga Kecamatan Talang Kelapa dan Banyuasin khususnya, ya untuk mengikuti podcast ini sampai selesai sehingga informasinya tidak dapat sepotong seperti itu. Ya, Cik Agus. Yang pasti siap ke paket ya. Iya. Tengah jalan putus kan. Iya. Tapi sudah itu Pak Cik Agus. Terima kasih Pak Camat. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Camat. Berarti ini baru Pak yang
Kemarin Kepala BPS ini siapa? Pak Basuki. Oh, Basuki, Pak? Pak Basuki ke Pindah ya? BPS provinsi. Ya. Oh, naik. Iya. Naik. Ya, jadi kami juga mengucapkan selamat datang di Selamat Kabupaten Banyuasin ini, Pak. Terima kasih, Pak Pak Camat. Trio. Ya, Bagus, ya mudah-mudahan sukses ya Amin, di amin, amin. Kabupaten Banyuasin ini, dan tentu kami harapkan ya nyaman dan betah. Kira-kira seperti itu. Amin. Ya, betul, Ya. betul ya. Pokoknya selamat datang untuk Bapak Kepala BPS Kabupaten Banyuasin yang baru, Bapak Trio Wiradharma SSTMM. Mungkin sebagai pembuka Pak, sudah sejauh mana sensus ekonomi? Kalau podcast kita yang kemarin kan, Iya. kita informasi Sosialisasi. apa baik Iya. sosialisasi, sudah itu kapan mulai pelaksanaan sensusnya. Nah ini kan mungkin sudah berjalan, mungkin progresnya juga sudah ada. Kamu silakan Bapak untuk jelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Pak Camat Ya. Talang Kelapa, Pak Salingan, Cik Agus, Ya. Pak Adi, dan seluruh pemirsa dari podcast Cermat. Cermat Iya. di Kecamatan Talang Kelapa. Menurut saya ini sangat inovatif Pak Camat, Cik Agus. Ya. Agenda kegiatan ini mengingat memang Talang Kelapa ini kan kalau di Kabupaten Banyuasin kecamatan yang paling potensi dibandingkan dengan ibu kota kabupaten BA3 dengan rambutan. Jadi memang tertingginya di sini dari segi jumlah penduduk, potensi usahanya, kemudian permasalahannya juga seperti itu kan. Jadi pemirsa podcast Cermat di Kecamatan Talang Kelapa, izinkan saya menyampaikan terkait dengan progres sensus ekonomi di Kecamatan Talang Kelapa. Jadi sampai dengan hari ini sudah di level 58%. Oh, itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Jadi Iya. Itu namanya sudah lebih dari separuh itu. Iya. lebih dari separuh, posisi pelaksanaan lapangannya baru sebulan lebih dikit. Gitu ya. Jadi memang sensus ekonomi ini kan dimulai dari 15 Juni sampai dengan 31 Agustus. Jadi petugas kita itu Pak Camat Cik Agus Ya. itu dikontrak selama 2,5 bulan. 2 bulan setengah. 2,5 bulan. Jadi posisi tanggal hari ini ya sebulan lebih dikit, progresnya sudah di level 58%. Jadi kalau secara kabupaten kita di posisi hampir 60 juga, 59%. Jadi untuk tinggi lah untuk wilayah Sumsel kabupaten kita itu termasuk yang cukup tinggi Iya, progresnya. Mm-mm. Tapi tentunya progres tersebut walaupun tinggi gitu ya, karena memang petugas ini kan dia mendahulukan dulu untuk responden atau masyarakat yang mudah untuk didata gitu. Nah, semakin ke belakang ini Cik Agus, semakin mendekati akhir Agustus nanti pasti yang tertinggal yang susah-susah, yang sulit-sulit. Misalnya komplek permukiman yang elit gitu kan. Kemudian usaha-usaha besar. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita semua para pemerintah daerah terutama perangkat Oh, jadi kecamatan. sensus ekonomi itu bukan cuma warga per kakak, tapi tempat usaha juga ya? Iya, betul Cik Agus. Jadi perlu saya sampaikan juga ke pemirsa podcast Cermat, pendengar di Kecamatan Talang Kelapa. Karena namanya sensus ekonomi, penduduk tidak boleh terlewat untuk didata. Iya. Sifatnya sensus. Kemudian karena judulnya ekonomi, pelaku usaha juga nggak boleh terlewat didata. Oh. Semuanya, baik usaha kecil, menengah, mikro maupun usaha besar, tidak boleh terlewat untuk didata. Gunanya untuk apa? Iya. Banyak gunanya. Iya. Nanti kita sampaikan Iya. secara lebih detail seperti itu. Karena kan masyarakat itu tahunya sensus penduduk itulah Pak. Iya. Nanti menjelang pilkada atau menjelang itu kan biasanya sensus penduduk tadi kan. Ini sensus ekonomi. Jadi pelaku usaha juga didata. Pelaku usaha juga seluruhnya didata. tidak Iya. lewat ya. Tidak terlewat. Jadi misalnya nanti di pasar kita data gitu Pak ya. Di rumah saya belum didata, baru didata di pasar. Nanti di rumah didata oleh petugas kita gitu sama. Iya. Di pasar juga didata, di rumah juga didata. Nanti kita matchingkan gitu. Matchingnya melalui nick gitu. Kadang kala ini Pak Camat Cik Agus, masyarakat tuh ketika didata di rumah mungkin kurang memberikan informasi kalau dia berdagang di pasar gitu.
kami minta nih sambil podcast ini masyarakat jangan takut deh untuk memberikan informasi yang sebenarnya gitu kan. Kondisi pekerjaannya seperti apa. Biar terekap di kita ada usaha UMKM, ada usaha kecil dan sebagainya. Untuk memudahkan ketika pemerintah akan menjalankan program dan biasanya program pemerintah ini seringnya bantuan nih Pak Camat sama Cik Agus. Biasanya program bantuan yang diintervensi pemerintah berupa bentuk perlindungan sosial atau bantuan seperti itu. Biar tepat programnya. Gini itu. Iya, jadi Cik Agus ini sangat penting artinya kan. Jadi kita sebagai baik di lingkungan pemerintahan dan juga masyarakat harus mendukung ini karena tadi disampaikan ya sangat penting sekali. Ini kan kalau untuk di pemerintahan, kita pemerintahan untuk mendapatkan data, gambaran, sehingga ketika membuat program, tadi disampaikan Pak Rio kan, kalau misalnya mau mengucurkan bantuan sosial misalnya, supaya tepat sasaran, datanya dari sini. Kemudian untuk kebijakan, mungkin program untuk pertumbuhan ekonomi, untuk pengusaha, untuk UMKM kan, datanya seperti apa, ya berdasarkan ini. Nah, juga mungkin tadi belum disampaikan kalau kira-kira untuk masyarakat ini manfaatnya apa lah Pak kira-kira ini ya Cik Agus ya betul kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Camat, Cik Agus untuk pemirsa podcast cermat. Jadi data yang ada di pemerintah itu sebetulnya sudah lengkap. By name, by address dan nick-nya itu sudah lengkap karena penduduk kita itu kan sudah lumayan disiplin lah ya terkait dengan administrasi. Itu yang dikelola oleh Kemendagri atau di Dukcapil gitu. Di data kita di pemerintah itu dia kan belum ada informasi karakteristik misalnya pendidikannya, berapa anggota keluarganya, kemudian pekerjaannya apa, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, ada penyakit menahun enggak, ada disabilitas tidak. Pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner sensus ekonomi itu tadi itu untuk menjaring untuk paket-paket program pemerintah tadi terkait dengan disabilitas, terkait dengan perlindungan sosial, terkait dengan tingkat kesejahteraannya. Intervensi pemerintah itu memerlukan data yang detail sehingga biar tepat sasarannya seperti apa. Secara administrasi atau secara yuridis gitu ya, nik atau data penduduk itu sudah kita pegang semua. Kita juga udah megang by name by address secara niknya. Secara de facto-nya, karena di BPS itu de facto Pak Camat Ciagus, de facto-nya itu yang kita temukan gitu. Jadi kalau misalnya tidak kita temukan, sebetulnya berarti data yang ada itu secara hukumnya tercatat gitu ya, tapi de facto-nya nggak ada data realnya. Jadi gitu kan. Potret tadi tidak tergambar. Gitu. Jadi fakta yang ada di lapangan. Sehingga ya akhirnya data tersebut tidak bisa menggambarkan kondisi yang secara tercatat secara administrasi. Jadi kami dari BPS Cik Agus Pak Camat mengajak masyarakat tolong diterima petugas ini tadi supaya program atau data masyarakat itu sendiri lengkap, data bersangkutan individualnya lengkap, karena pemerintah tuh mau ada intervensi itu kan, ada intervensi terkait dengan penyakit, disabilitas dan sebagainya. Alhamdulillah sebetulnya progres di Talang Kelapa ini cukup tinggi dengan targetnya juga paling tinggi di Kabupaten Banyuasin di antara kecamatan yang lain. Jadi manfaatnya sebetulnya Pak Camat manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri memang, karena dia datanya yang harus terkumpul dengan rapi biar kami bisa mengisinya, merekapnya. Jangan takut terkait dengan kerahasiaan data gitu ya, jangan takut nanti datanya bocor. Kemudian jangan takut ini ada kaitannya dengan pajak para pelaku usaha. Kalau kegiatan BPS dijamin kerahasiaannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, kemudian nggak ada kaitannya dengan pajak.
Iya. nggak ada KTP. Nah, itu yang Kita jadi pasti ketakutan. kaitannya itu untuk paket program pemerintah. Iya. Itu. Hmm. Karena seluruh paket program pemerintah baik pusat maupun daerah satu datanya di data BPS, Pak, di DTSN. Nah, sensus ekonomi ini untuk mengupdate data DTSN kami. Oh, Nah, itu yang kami harap, kami mengimbau Pak Camat juga selaku pemerintah kecamatan dan masyarakat tolong berpartisipasi aktif. ya. Kalau misalnya belum merasa didata atau rumahnya belum ditempel stiker oleh petugas, melapor ke pemerintah desanya, pemerintah lurahnya, Pak Lurah saya belum didata. Nanti petugas dari kelurahan atau desa Iya. bisa mengunjungi, biar nggak kelupaan gitu kan. Iya. Tuh. Rugi kalau nggak didata. Ya. Nah, itu yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semua. Ya, jadi itu Ya. penting bagi Penting. masyarakat juga penting bahwasanya data Bapak Ibu semua warga masyarakat ya perlu ada di pemerintah. Perlu. Ya, kalau tidak didata artinya tidak ada di datanya. Iya. Ataupun tadi sudah disampaikan Pak Trio bahwasanya data sekarang ini sudah ada, tetapi data ini kan Nggak sifatnya update, kan iya. kita Harus dinamis, harus dinamis, tidak diperbarui, statis. iya. Ya, artinya kan mungkin pendidikannya kemarin baru Berubah, sarjana betul. S1 sekarang S2. Wah. Ya kemudian keadaan ekonominya dan lain sebagainya. Jadi harus ada pembaruan. Nah, pembaruan data di pemerintah ini melalui sensus ekonomi ini. Jadi ini resmi Bapak Ibu sekalian, ya resmi Betul. kegiatannya resmi. Jangan takut untuk menerima dan memberikan data secara benar. Betul. Jadi siapa Trio, Pak Kepala Ya. BPS, kami siap mendukung. Ya termasuk juga yang Alhamdulillah. sudah mendukung ini Iya. para lurah, Betul. kepala desa, para ketua RT, Betul. ketua RW juga sudah berpartisipasi, Pak. Alhamdulillah. Banyak yang Memang. menyampaikan Progresnya udah tinggi pertanyaan-pertanyaan memang, kami, ya. kan. Ya. Jadi ketika dia bertanya kan artinya berpartisipasi aktif dalam sensus ini. Betul. Nah, jadi untuk dapat memberikan kontribusinya melalui Iya, betul. sosialisasi dan juga memberitahu maksud saya itu kepada masyarakat bahwasanya ini penting dan harus kita sukseskan dan kita juga harus menerima petugas BPS yang ada di Kecamatan Talangkapa ini kira-kira seperti itu kan. Dan yang pasti untuk kerahasiaan data Iya, ataupun juga kerahasiaan data pribadi dijamin aman. Aman. Iya. Karena kan petugas mendatanya melalui aplikasi di Melalui gadget, aplikasi ya. itu terkirim langsung terenkripsi di servernya pusat. Itu Server jadi pusat bisa. yang mengenkripsi. Jangan Jadi takut. untuk faktor keamanan datanya itu insya Allah aman, Pak. Aman, ya. Karena Iya. memang sudah ke server pusat langsung. Jadi Betul. nggak terpisah-pisah ya. Iya. Langsung terkumpul di dalam server pusat. Jadi yang Jadi aman. pasti data pribadi itu aman. Kemudian kalau bisa kasih informasi atau juga pertanyaan dari sesuai dengan kuesioner itu atau Iya. pertanyaan itu sesuai dengan ya kondisi ekonomi Kondisi sekarang. Bukan cuma ekonomi tapi kesehatan juga dan lain sebagainya. Betul. Sesuai dengan pertanyaan itu biar pemerintah ini Tahu. apa dia nak dibutuhkan oleh masyarakat ini. Nah, betul bahasa Palembang aku nih. Iya. Ya, ini lakrabnya betul Betul. bahasa Palembang nih. Nah, jadi kemudian yang itu yang ketiga dan jangan takut ini tidak terkait dengan pajak. Betul. Nah, itu yang Nggak ada, ditakuti iya. itu, Pak. Jadi Memang, para iya. pelaku usaha ini nggak ada kaitannya dengan Nggak pajak. ngerti. Jadi benar-benar murni memang untuk program pemerintah. Iya. Pasti itu, Pak. Ya, Itu bisa saya jamin. tadi untuk update tadi, Pak. Iya. Jadi jangan sampai salah potret, Pak. Iya. Dia betul. seharusnya pengusaha yang seharusnya misalnya dia mengajukan skim kredit misalnya di Betul. perbankan, Iya. tapi datanya dia misalnya masuknya di desil 3, Pak. Nah. Ya, mana aja nak mengajukan modal Iya, besar, iya. sementara di data gitu misalnya salah ini misalnya di desil 1 sampai dengan desil 5, kan tidak mungkin dapat. Nah, jadi penting juga bagi pengusaha untuk ngupdate Iya. ya, ngupdate daripada keadaan ekonomi dia, kondisi. Pak ya. Perkembangan usaha Sesuai. ya, Pak ya. Betul, sesuai dengan tujuan sensus ekonomi tadi kan. Kita mau lihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi masyarakat suatu daerah. Dan kita juga mau lihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, ini. Iya. Jadi dua tujuan ini kita harus lengkap data usahanya, kita harus lengkap data penduduknya. Iya. Jadi harus sinkron, Pak. Harus Iya. sinkron, Oke. seperti itu. Iya. Ya, santai-santai, Pak. Oke. Mungkin kita. Ini Obrolan kan semakin menarik ini. Iya, iya. Saya sekali lagi kasih upload.
Dan sesuai dengan iklan gitu. Oh, iya, ini kopi. sponsor juga gitu lah masuk. Jadi yo kita langsung cicip ya. Oh, Pak. boleh, boleh. Kita kan ini Luar biasa. banyak ketahan Iya. lagi. Masih hangat loh Cik Iya, Agus ya. Iya. Dan ini mana cara mesen kopi ini? Ada di warung nggak? Hah? Iya. Ada di sini ya? Iya. Oh ini Iya, makasih. Kopi Ajong bisa langsung di WA di 0813 74278809. Iya. Ini lah bisa diminum ini. Lah bisa, Pak. Lah bisa diminum. 8809. Oke, sini ya. Iya. Iya. Ada usaha, host ada usaha lah. Itu juga. Iya, Cek juga. Baik, mantap kopinya nih. Ini informasinya nih Pak dari Semendong. Dari mana ini? Ranau. Ranau. Iya, Ranau, Pak. Dari Ranau. Dan ini murni Pak katanya. Udah kata campuran. Iya. Nah ini Pak, memang ini kan kayak pelaku usaha ya, pelaku usaha kopi gitu. Ini harus Harus dicatat juga, Dicatat. data Iya. juga. Dan kebun- Kalau ini Pak boleh cerita menyimpang dari kegiatan ini ya, kita tuh tercatat sebagai penghasil kopi yang besar di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Tapi pengirimannya bukan di wilayah kita, di wilayah lain. Makanya pemerintah kita berupaya ada pelabuhan di Di Tanjung Carat yang rencana tadi Bupati supaya Iya. masuk ke kita nilai tambah. Oh. Semuanya pasti keluar daerah. Jadi untuk saat ini kebunnya ada di kita. Tapi Nah, ketika ekspor startnya di bukan tempat dari kita, lain. di tempat lain. Nah, Nah, ini. Nah, ini kopi nih Pak. Iya, iya, Kopi iya. kita kalau itu sebetulnya. Nah, Sumatera Selatan. Iya. pasti enak Pak ya kopinya ya. Itu Bisa, tahu saya- permasalahan itu karena data. Karena data. Datanya Oh, tahu. iya. Oh ini harusnya bisa menambah nilai tambah daerah. Makanya kita harus bangun Iya. pelabuhan tadi. Iya, iya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan kembali Pak. Oke. Oke. Dan ke Bapak Adi Sutarto, Pj Kecamatan Talang Kelapa BPS Banyu-Asin ya. Ini kan sudah berjalan progresnya sudah 58% di Kecamatan Talang Kelapa. Mungkin kendala apa Pak yang telah ditemui di lapangan ya Pak? Baik, terima kasih Pak Camat, Pak Iya, Dengan, dan iya. Ya. Cik Agus dan Iya. Pak Rio. Kami saat ini petugas BPS telah menjalankan tugas, sudah berjalan 1 bulan lebih kurang, ya. lebih dikit. Artinya di lapangan kami pun tidak semata menemukan kemudahan, tapi juga menemukan kesulitan. Kesulitan pun berdasarkan tempat wilayahnya masing-masing. Bisa di perairan itu ya yang kendala di itu harus menggunakan perahu, seperti itu jarak-jarak rumahnya jauh-jauh, Iya. jalannya mungkin untuk melintas itu akan kesulitan. Dan kalau di tempat kita, kalau di Kecamatan Talang Kelapa khususnya ini tidak banyak Pak di kesulitan, cuman kadang personal aja kita temuin itu jarang ada di tempat. Karena memang kesibukan mereka di situ ada apalagi tempat komplek dan itu susah ditemukan. Kalau yang kesulitan yang secara ekstrim tidak ada di kita, tidak ada semuanya. Dari laporan petugas kita di lapangan pun alhamdulillah mereka dapat mendapatkan data yang baik. Karena perlu kami sampaikan bahwa petugas kita BPS itu sudah kalau dari jauh itu sudah terlihat Pak. Mereka dibekali atribut. Mereka memakai rompi dari BPS dan juga ada name tag. Jadi pada saat mereka menuju ke rumah masyarakat itu, mereka sudah tahu bahwa ini petugas BPS. Iya. Alhamdulillah dengan ada profil data seperti itu dari masyarakat, mereka dapat diterima dengan baik. Dan juga ada dibekali surat-surat tugas. Jadi sebelum mereka lapangan, mereka ke aparat desa, ketua RT. Alhamdulillah memang sebelum itu kan ada himbauan juga dari kita kan sebelum ke lapangan bahwa akan adanya sosialisasi bahwa kita akan melaksanakan krisis ekonomi. Alhamdulillah saat ini masyarakat secara sudah kita bilang secara besar-besarnya sudah tahu kegunaan apa itu sensus akan kembali ke manfaat untuk mereka sendiri. Walaupun mereka ada juga 1-2 yang memang dengan alasan tertentu mereka untuk menolak, dan itu pun kita menerima dulu saat itu. Nanti akan tetap kita kunjungin karena gimana pun petugas akan kita untuk
tekankan bahwa gimana pun tetap semua akan didata. Jadi 1-2 itu tidak akan menjadi tertunda, akan menjadi kita tinggalkan dulu untuk mendata rumah tangga yang lainnya. Di sini cuman ada kesulitan bukan di rumah tangga, namun di subsektor industri. Nah, karena ada perusahaan-perusahaan besar industri itu memang jangkauan dari petugas itu kurang mumpuni, tidak ada kemampuan menuju ke sana. Komunikasinya. Makanya ada memang usaha-usaha itu yang di backup oleh para pegawai BPS-nya. Karena ada memang yang petugas itu hanya rumah tangga UMKM yang memang gampang untuk ada hubungannya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 1 bulan lebih ini. Aman-aman Pak. Alhamdulillah aman-aman aja khususnya di Talang Kelapa gitu aman. Progres kita yang seharusnya kita ada tentukan malah terlampaui Pak. Terlampaui sampai saat ini. Alhamdulillah. Bersyukurlah mudah-mudahan pada saatnya nanti sebelum tanggal 31 tugas kita dapat menyelesaikan semuanya dengan baik, tanpa ada halang apapun. Petugas kita sehat-sehat semua Pak, tanpa ada halang apapun. Tapi walaupun seperti itu, petugas kita pun ada asuransinya Pak, asuransinya gitu ya. Tapi itu pun kita berharap jangan terpakai gitu Pak. Itulah kita berdoa lah. Depannya data ini dapat kita gunakan untuk pemerintah, karena untuk melihatlah pertumbuhan ekonomi kita seperti apa. Berapa banyak Pak kalau sekarang ini petugas kita yang di lapangan ini sampai saat ini itu di Kecamatan Talang Kelapa ya? Oke Pak, baik Pak. Kalau di Talang Kelapa semuanya ada 104 Pak. Petugas semuanya itu beragam. Dari ada ibu rumah tangga, ada pelajar, ada yang petani yang misalnya ada, dan itu ada dua variabel, yang satu tugas lapangan dan ada lagi pengawas lapangan. Jadi satu pengawas lapangan itu membawai 7 sampai 8 orang. Tapi rata-rata yang petugas kita rekrut ini rata-rata orang Talang Kelapa ini sendiri. Talang Kelapa, alhamdulillah Pak. Iya, jadi tidak mungkin nyasar Pak. Karena kami yang rekrut petugas itu minimal berdomisili yang dia beban kerja mereka masing-masing. Jadi mereka yang tugas itu mereka umum udah tahu, oh si A itu. Nah jadi tidak ada lagi keraguan petugas ini masyarakat bahwa bukan orang luar yang datang. Kalau kita datang di tempat kita sendiri kan mereka sudah tahu. Oh ini saudara kita nih yang data nih. Jadi mereka tidak ada keraguan untuk memberikan informasi. Dan yang pasti kan sekarang ini sudah ada mungkin di tiap RT atau di tiap komplek itu kan ada grup RT atau biasanya tuh kalau Pak kami Pak RT sudah informasi ke ini fotonya, ini bakal datang, ini petugasnya. Jadi ini yang bakal didata tuh ini. Nah itu jadi sudah. Nah ini lagi yang bagi ada yang grup kan. Iya betul, itu bagus sih. Itu terbantu. Karena kemarin ada beberapa petugas memang. Ini Pak Adi, alhamdulillah kayaknya RT-nya sudah diinformasikan sesuai dari kecamatannya. Di grup sudah inform bahwa kami akan datang kata dia. Alhamdulillah berarti mereka proaktif untuk kita. Betul. Tadi kalau Pak Adi nyampaikan bahwa mungkin ada kesulitan kita nggak mau masuk tempat industri, tempat perusahaan ini. Ya tadi betul kita harus koordinasi dengan ketua RT. Jadi saya juga Pak sebagai camat kalau mau kunjungi ke sana juga minta informasinya ke Pak RT karena mereka kenal dengan Pak RT di dekat. Tapi kalau camat mungkin belum tentu dia. Jadi kalau saya pun harus koordinasi dengan RT setempat. Nah jadi ya koordinasi dulu ke RT sehingga bisa lancar, bisa ditemui dengan melalui siapa seperti itu kan pintu masuknya. Nah kemudian tadi Pak kami minta supaya diperjelas lagi kepada masyarakat tentang ciri-ciri petugasnya ini Pak. Jadi jangan sampai kita tidak menutup kemungkinan misalnya ada yang memanfaatkan momen ini, ada nanti petugas gadungan dan lain sebagainya misalnya yang memanfaatkan sehingga dia bisa masuk ke tempat-tempat tersebut. Namanya seragam kalau di masyarakat ini kan identik dengan sales. Sales dan petugas koperasi bisa. Nah itu. Ya tadi disampaikan Pak. Ada rompi ada rompi itu ada tulisan sensus ekonomi, petugas sensus ekonomi ada 2026 ada. Ya sama dengan yang petugas pakai dengan yang Pak bukan beda dia. Oh beda. Mungkin nanti bisa katanya nak ngasih rompi dengan Pak. Ini rompi Pak Camat sama yang kayak gitu. Mungkin bisa Pak diambil boleh. Ya. Rompi. Ada juga untuk ini. Tapi beda ya. Ya ini untuk apa ini Pak Camat. Warnanya apa kalau petugas? Petugas sama warnanya. Hitam sama warnanya. campur. Tapi ada tulisannya. Ada tulisannya petugas.
Terus ada motif-motif oranye lah, karena sensus ekonomi kan oranye. Iya. Nah ini untuk Pak Camat ini, Pak Camat. Nah, biar sama nih. Iya. Jadi bisa dipakai kalau misalnya mengunjungi atau supervisi ke petugas. Oh, siap. Nah, bisa dipakai. Apalagi kalau nanti di bulan Agustus udah mulai musim hujan kan. Oh, Betul. Bagus lagi nih, Pak. Nah, Ini emang saya pilih L, Pak. Saya tahu poster Bapak Oh, L iya. tuh, Pak. Iya, luar biasa ini ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih ini Pak rompinya. Iya. Jadi ini selama masa sensus ya sampai dengan 31 Agustus. Iya. Ini akan selalu saya pakai Pak. Alhamdulillah. Iya, akan selalu saya Terima pakai kasih, Pak ketika Camat. saya ke lapangan Terima sehingga kami juga ikut mensosialisasikan. Betul. Ya mungkin dengan berpakai rompi ini kan tanya Pak, sensus ekonomi. Kami belum didatangi Pak. Nah, artinya kan betul. artinya kan ada respon dari masyarakat. Kenapa dia belum didatangi? Karena ini tadi kan baru berapa persen tadi Pak? Baru 60-an persen Pak ya. Artinya masih banyak yang belum didatangi. Jadi sabar saja. Ya. Nanti pasti akan didatangi oleh Oleh petugas. petugas, Gitu. Jadi itu Pak akan kami pakai. Siap, terima terus ini kasih, untuk Pak Camat. sosialisasi. Iya. Cik Agus belum, nanti ke Cik Agus ya itu. Pikir kok Pak. Cik Agus agak ini, agak lesu. Cuma Pak Camat baik Iya, katanya. kita nak ngomong M. Maaf Pak, nggak usah Iya, dipikir iya. gitu ya. Aku belum baca tadi. Suasana kebatinan Cik Agus. Iya, suasana kebatinan. Iya, betul. Dah, kalau Pak Camat sudah dapat kami di sini sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi gantian ya Cik Agus. Nggak usah dipikir Pak, aku M. Bapak kan M tadi. Oke, mungkin Pak Adi mungkin masih ada nak. ya itu Cukup, masalah ya, kendala. Iya. Alhamdulillah di Tanah Kelapa udah ada kendala. Ya. Mungkin kita mundur lagi ke belakang, aku ya nak disiap. Ini kan taruhlah lagi berjalan. Jadi untuk yang belum petugas datang sensus ekonomi, aku nak di siap ke unsur Supaya cepat supaya kan, siap datanya cepat. datanya cepat. Aku pengen jawab pertanyaan dari petugas tadi cepat Iya, kira-kira. Kami silakan Pak. Ya, petugas itu dia dibekali prelis Pak Camat Cik Agus. Ada prelisnya. Jadi ada seluruh penduduk pelaku usaha di Banyuasin itu udah megang. Iya. Udah megang dia di aplikasinya sesuai wilayah tugasnya masing-masing. Petugas Alang Kelapa tapi nggak bisa lihat penduduk yang prelis di kecamatan lain. Dia hanya bisa melihat di wilayahnya ya saja. Di dalam prelis itu dia sudah ada data penduduk. Kemudian sudah ada ya. nah itu yang perlu diupdate. Jadi untuk masyarakat biar cepat petugas ini melakukan pendataan, siapkan pertama KK. KK itu karena dia nanti mau di matching. Iya. Si A, si B yang tergabung di dalam rumah itu memang masih berdomisili di situ atau dia berdomisili di luar Yo, KK nah, tadi. nah, itu yang banyak kejadian. Itu yang harus karena de facto kita mau lihat situ Iya. kan. Apalagi yang tinggal di perumahan Pak, mohon maaf kan. Nah, dia sudah tinggal di perumahan itu, tapi kakak dia masih di tempat domisili yang lama. Nah, mana itu Pak? Iya, artinya itu nanti di matching saja. De facto-nya di mana di domisili, kakaknya Oh, ada ya. ada di dia. kolomnya, ya. Ada pertanyaan apakah dia berdomisili sesuai kakak, Oh, apa di luar kakak, iya, gitu iya. dia. Nah, itu pertama kakak, karena kakak itu nanti mau diupdate oleh para petugas. Kemudian siapkan juga ID PLN. ID PLN itu juga harus disiapkan karena itu salah satu pertanyaan yang menentukan kondisi tingkat kesejahteraannya gitu Pak. Itu penentuan juga. Oh, PLN-nya pakai yang berapa Berapa watt ya. Berapa Itu pemakaian? Pak, kalau kan pemerintah tuh mensubsidi itu. Nah, itu juga harus tepat sasarannya kan. Makanya itu ditanya, siapkan itu. Kemudian petugas itu berkewajiban dia memfoto tampak rumah depan, kemudian ruang tengah. Ruang tamu apa? Ruang tengah. Jadi Ruang masyarakat jangan kaget tuh nanti petugas sensus tuh memfoto tampak depan rumahnya, kemudian ruang tengahnya. Ini banyak fungsinya Pak. Bukan kita kok ribet banget sih pemerintah pengen tahu sampai foto. itu Pak Itu yang kan kita privasi tahu. katanya. Iya.
itu bukan masalah privasi Pak, tapi untuk ketepatan target program pemerintah tadi terkait dengan bedah rumah, kemudian terkait dengan fasilitas rumah, apa layak huni apa tidak. Nah itu harus diketahui melalui foto tadi, harus diketahui melalui foto. Kita nanti sudah ada datanya, misalnya rumahnya luasannya seberapa. Nah untuk mengetahui kualitasnya melalui foto. Itu bisa dilihat, oh ini yang perlu dilakukan program BSPS kalau sekarang ya, BSPS atau bedah rumah, itu targetnya tiap tahun banyak untuk perbaikan itu. Nah data-data yang dikumpulkan tadi itu kalau dipersiapkan atau diperkenankan oleh masyarakat itu akan meningkatkan percepatan penyelesaian para petugas kalau mereka udah siap itu. Jadi petugas udah langsung kayak misalnya tadi kata Pak Camat sama Cik Agus, tinggal datang, selesai diwawancara selesai, kemudian tempel stiker, mungkin setengah jam bisa beres kalau misalnya sudah dipersiapkan tadi seperti itu. Jadi target harian petugas itu 13 KK Pak, 13 usaha atau rumah tangga sehari. Kalau misalnya masyarakat bekerja sama dengan baik gitu kan, sudah persiapan yang sudah matang, sudah siap menerima petugas sensus, mungkin produktivitas petugas kita tuh bisa nambah seharinya. Bisa lebih dari 13. Bisa lebih dari 13 karena masyarakat kita juga welcome. Dan ya nggak banyak kok yang dikumpulkan datanya gitu. Yang penting masyarakat itu bisa kooperatif, kerjasama dan menerima petugas. Dan nggak ada ruginya Pak. Gitu. Foto tampak depan ya. Foto tampak depan, betul. Dan ruang tengah. Ruang tengah. Iya. Di ruang tengah itu takut sekarang di foto rumah kaget tahu muncul di Shopee kan. Ada jual pula rumah gitu kan. Apalagi ruang tengah pun jual sofa yang sisa. Itu kita butuh validasi Pak. Jadi foto itu untuk memvalidasi isian petugas kita gitu. Ketika misal di pertanyaan itu kan bagaimana kondisi atapnya, dindingnya, lantainya itu ditanya itu, diisi oleh petugas. Nah validasinya harus foto. Jadi kami bisa melihat sesuai kondisi lapangan itu. Tampak depannya kami bisa lihat atapnya, bisa lihat dinding. Kalau tampak tengah ini bisa lihat lantainya. Itu untuk validasi. Jadi ya kalau memang masyarakat merasa itu keberatan ya akhirnya datanya nggak lengkap gitu, nggak lengkap yang ketika kami misalnya membutuh validasi, ketika datanya nggak lengkap ya akhirnya nggak masuk di dalam target tadi seperti itu. Terus itu kan tadi minta ID PLN. ID PLN betul. Ketakutan warga ini begitu kan ditanya kerjanya apa, usahanya apa, penghasilan berapa, mungkin dia tadi 900 watt tiba-tiba disuruh naik jadi 1.300. Nggak gitu dia, nggak seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua para pemirsa podcast cermat gitu ya, di seluruh Banyuasin di bagus di Talang Kelapa, khusus di Talang Kelapa ini. Jadi kegiatan di BPS itu tidak pernah ya dia terkait dengan misalnya penindakan itu nggak ada, nggak ada dia penindakan pajak. Betul. Kemudian penindakan penertiban itu nggak ada seperti itu. Karena murni kalau data yang kita kumpulkan itu untuk program biasanya, biar program itu tepat, biar program tepat sasaran. Nah biasanya kan ketika misalnya kurang tepat itu pasti ada perbaikan, ada perbaikan. Nah perbaikannya itu pastinya tidak membuat melakukan penindakan kan seperti itu. Sangat jauh sekali dari unsur seperti itu. Pak Camat ada tanya lagi sebelum kita ke kesimpulan? Ya mungkin cukup mungkin nanti juga kan masyarakat yang menonton juga boleh disampaikan pertanyaan juga ke podcast ini kan, kalau misalnya ada pertanyaan dari warga masyarakat. Nah yang petugas belum datang ke rumah tadi nanyanya kemana? Ke Pak RT-nya atau ke kantor lurah?
masyarakat yang belum didatangi petugas sensus mungkin bisa menghubungi perangkat desa atau lurah setempat biar petugas sensusnya atau bisa menghubungi di websitenya BPS Ya. Banyuasin, masuk di layanan call center kita ada Pak, ya. di website, di IG kita lapor. Saya belum di ini. Moga-moga bisa kami layani dengan cepat gitu kan. Karena memang ini Pak Camat, Cik Agus, ini betul-betul ini lagi palit-palitnya gitu kan. Iya. Lagi palit-palitnya yang kita harus selesaikan. Silakan saja bisa menghubungi perangkat desa atau lurah atau menghubungi medsos kami, website dan medsos. Ya mungkin penonton yang ada di studio ini ada yang nak ditanya. Iya, tanya enggak kamu selain Rompi tadi. Aduh ini berarti bagusnya Rompi. Bagus iya, aku tanya kok, Pak. Ya rasa pancaman ada dapat kan sedang lagi. Ada nak tanya lagi? Nggak sudah datang kalau ke rumah kamu? Sudah kunjungin ya. Sudah ngapo kamu usir, Bu? Sudah. Minjem kopi. Kasih kopi ya. Lado stikernya Lado ditempel Ada. di rumah. Sudah. Kalau ini tidak usah ditanya video lagi jawab apa. Oke, ini Pangkalan Benteng, kuburan Cino, bukan itu Palembang ya? Iya. Silakan ya, alhamdulillah. Ilham, mana ke? Kemana? Ilham kalau kamu itu berdua. Operator mana? Operator Jokowi. Ya yang pasti mungkin terakhir Pak, sekedar ini kesimpulan dari Pak Kepala BPS Banyuasin. Oh ya. Itu pendengar kita di rumah. Closing Iya. statement ya Closing. kira-kira untuk terakhir. Jangan Singkat. takut di data petugas sensus dari BPS. Data itu penting. Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik kalau datanya tidak akurat. Iya. Terima kedatangan petugas, berikan data yang sebenarnya. Terima kasih. Ya, Oke. Ada menambahkan dari Pak Trio, dari Pak Adi Sutarto, misalnya. Cukup kita aja. Cukup ya, sama. Pak Camat. Ya, kami tentu mengucapkan terima kasih Pak, Sama-sama, Pak Trio, Camat. Pak Adi, dan juga kepada seluruh pemirsa, terutama masyarakat Kecamatan Talang Kelapa. Jadi kami juga dari pemerintah Kabupaten Banyuasin yang ada di Kecamatan Talang Kelapa ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah proaktif dalam menyukseskan sensus ekonomi ini. Jadi pada seluruh masyarakat kami mengucapkan terima kasih juga kepada para ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Kades ataupun Pak Bu Lurah, Bu Kades yang sudah berpartisipasi, menyukseskan, mensosialisasikan, dan juga termasuk juga kepada tokoh masyarakat dan juga pelaku usaha. Dan juga kami sampaikan kepada masyarakat yang belum kedatangan atau belum didatangi oleh petugas sensus ekonomi, ya kiranya untuk bersabar menunggu, pada gilirannya akan datang juga, ya siapkan KK, kartu keluarga, dan juga ID PLN, dan itu Pak yang perlu disiapkan, dan pastikan petugas dari BPS yang betul-betul petugas ya diteliti betul dengan dilengkapi dengan surat tugas, ada rompi, ada benteng ya yang jelas boleh ditanyakan Pak itu ya. Boleh. Jadi ditanyakan terlebih dahulu, jangan sampai yang datang malah bukan yang berkepentingan misalnya. Jadi terima kasih untuk pendengar seluruhnya. Mungkin nanti kita juga akan berjumpa dengan podcast berikutnya yang tentu kita menampilkan permasalahan di masyarakat dan juga program-program pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Camat, juga Bapak Kepala BPS Kabupaten Banyuasin, dan juga Bapak Adi Sutarto, PJ Kecamatan BPS Banyuasin, dan sudah hadir tentunya. Obrolan ini kalau nak diterus ke ya pacak sampai malam Pak. Ya, apalagi kopi ini ditambah terus ya. Kamu jangan ingat aku lagi di Rompi itu. Jadilah. Ya pasti itulah pemirsa, mudah-mudahan podcast kali ini tentunya lebih menambah info lagi, yang tadi belum terjawab bisa terjawab, yang masih ada mungkin pertanyaan bisa langsung
ke channel YouTube Talang Kelapo ya. Benar. YouTube Talang Kelapo, yang pasti ya subscribe, share, komen ya, dan like. Oke. Dan juga terima kasih juga untuk seluruh tugas ini, Nur, Deva, Kak Herli, Ilham Kodrat, ada operator Caknya kadang malam Cak ini. Ya, Pak Mendi dan juga Ibu Murtian dan juga siapa dia nama korek? Nesha ya. Ibu siapa ibu? Dari mana ibu? Dari DPR. provinsi. Oh, dari provinsi. Supervisi provinsi. Oh, Kenapa udah ikut tadi? Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. iya. Biasa kalau supervisi kan diam-diam, Pak. Iya. Iya, benar. Tim rekam galau, Pak. Iya. Yang pasti terakhir sebelum kita tutup, biasa Pak pantun. Ya. Iya. Hari Kamis memakai batik, Cakep. tidak lupa memakan mie. Kalau ingin ekonomi membaik, kita sukseskan sensus ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat. Ya. Gonna let me love you.